Nadim sekarang anak saya. Kita masuk gedung, keluar mall, terus naik lift. Kita masuk ke lift itu sepatu kita copot. Kita tinggal kan di lantai bawah, kita naik. Nah kita keluar dari lift kan nggak, sepatu saya. Obrolan hari ini sepertinya sudah banyak yang tahu soal apa dan bagaimana perusahaan ini bekerja. Dan sepertinya juga ini bahkan sudah hampir semua orang di Indonesia, di kota-kota besar, candu dia akan perusahaan ini. Apalagi kalau bukan yang namanya Gojek. Gojek ini ada orang nomor satunya yang kita tahu juga bersama-sama, namanya Nadiem Makarim, yaitu founder dari Gojek atau pendiri dari Gojek, orang nomor satu di Gojek, yang sekarang sudah jadi menteri. Tapi hari ini di sebelah saya juga ada orang nomor satu di mitranya Gojek, jadi mitranya Nadiem Makarim, yaitu pengendara ojek online di Gojek itu sendiri. Sudah ada di sebelah saya Pak Mulyanto. Mulyono. Salah. Mulyono. Ya. Mulyono apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Mulyono benar ya? Ya. 01 ya? Ya. Itu orang nomor satu setelah Nadiem Makarim. Betul. Mitra ya? Mitra udah kayak sahabat. Pak Mulyono kok bisa sih Pak Mulyono tiba-tiba gabung di Gojek? Nah, tapi sebelum itu dijawab, sebelumnya Pak Mulyono ini kerjaannya apa? Opang, ojek pangkalan. Oh, memang ojek? Iya. Memang ojek ya? Iya. Berapa tahun ngojek? Ada sekitar 7-8 tahunan lah. 8 tahun ngojek. Jadi ya emang kentalnya di Opang. Waktu itu kenapa sih waktu itu ngojek? Apa karena nggak ada pekerjaan lain awal mula ngojek itu? Saya waktu itu kena PHK. Oh, jadi kerja apa sebelumnya, Pak? Saya kerja di restoran malah. Restoran? Iya. Sebagai juru masak? Enggak. Sebagai ya serabutan lah, apa aja dikerjain. Oh, pokoknya di restoran itu. Iya. Kena pengurangan, ya udah waktu itu ngelamar sono ngelamar sini nggak dapet, ya udahlah. Adanya lahan pekerjaan Opang waktu itu ngomong sama temen, boleh saya gabung untuk ikut ngupang di sini, teman-teman mengizinkan, ya udah. Itu gabung. Di daerah mana, Pak? Pertama Bayoran Baru. Waktu itu bujangan. Oh, udah berkeluarga. Udah berkeluarga. Iya, kan kebutuhan kan. Kebutuhan ya. Iya. 8 tahun. Itu motor sendiri. Motor sendiri. Sudah 8 tahun ojek Opang, kemudian masuk Gojek. Waktu itu gimana ceritanya, Pak? Jadi pangkalan saya ini nggak begitu jauh dari rumahnya Pak Nadiem. Sekitar 1,5 kilo lah. Waktu itu Pak Nadiem mainlah ke pangkalan kita. Pak Nadiemnya sendiri itu yang datang ke pangkalan? Iya. Ketemu Bapak? Iya. Itu pertama kali berarti Pak Mulyono ketemu Nadiem Makarim? Iya. Oh. Saya nggak tahu bahwasanya itu pemiliknya. Itu siapa ya? Malah itu siapa nggak tahu. Cuman belum terkenal. Nadiem belum terkenal. Nanti kalau nonton disentil. Iya. Ya memang belum terkenal Pak ya? Betul. Dan masih belum selesai kuliahnya. Belum selesai kuliah ya? Waktu itu dia ngobrol, ngajak gabung kalau saya bikin usaha memperdayakan waktu luangnya tukang ojek. Waktu itu beliau ngomongnya begitu. Dan saya dikasih alamatnya. Itu rumahnya, Pak ya? Garasi mobil. Disulap jadi kantor. Jadi ruangan trainingnya ini hanya muat 3 orang. Ruangan trainingnya aja buat 3 orang, Pak. Kecil banget. Pokoknya cuma muat 3 orang. Pak, nah itu kan tadi apa sih bedanya di Opang sama dimasuk Gojek yang Bapak nggak pasti, nggak yakin, baru nih barangnya nih. Terus tiba-tiba Bapak tetap stay, tetap di Gojek terus nih. Gitu. Zaman saya di Opang, kita ini ramenya kan hanya di pagi sama sore. Jam orang pergi kantor, orang pergi sekolah gitu ya. Iya, mau pulang. Sama pulang. Iya. Waktu luang itu banyak banget terbuang sia-sia. Tidur biasanya tuh kayaknya. Kalau nggak main catur. Dengan programnya Pak Nadiem waktu itu memperdayakan waktu luangnya tukang-tukang ojek, makanya saya ada minat di situ untuk ikut gabung. Nah, pendapatannya itu berapa banyak sih Pak perbedaannya? Kalau di Opang berapa sehari, di ojek berapa sehari? Kalau di Opang itu dulu itu 150, 100 ribu. Okay. Nah kalau
di Gojek ini Mulai Gojek. bisa 200, 250. Oh, ada penambahan memang Pak. Betul, iya. Itu Bapak cerita nggak ke teman-temannya? Iya. Nambah nih. Nih, bahkan Gojek waktu itu karena mungkin belum ada dananya, bahwasanya kami sebagai drivernya, mitranya ini dibekali dengan brosur dan kartu nama. Jadi setiap kita nganter orderan ke suatu lokasi, ada opang, terus kita nganterin ke customer, itu selalu kita kasih kartu nama sama brosur. Kasih opang itu. Iya. Ke customer pun sama, biar customer mengenal. Ada nama Pak Mulyono gitu? Enggak, Gojeknya. Gojek. Jadi semua drivernya itu dibekali di jok motornya itu brosur sama kartu nama. Oh, itu bagian dari Gojeknya minta ya untuk Minta kepada tolong Gojek. karena mereka belum Perkenalannya ya. ya belum berani beriklan lah, mungkin Ya. perusahaan baru ya. ya kan, Promosinya susah ya. promosinya susah, ya promosinya kita sebagai marketingnya waktu itu. Sekarang Pak, sudah berapa tahun berarti di Gojek ya? Berarti dari 2010 ya? Ya, 2010 sampai 2022. 12 tahun. iya. 12 tahun di Gojek. Sudah dapat apa aja nih Pak? 12 tahun saya di Gojek. Yang saya bukan siapa-siapa, bisa punya teman seluruh Nusantara. Itu suatu kebanggaan buat saya yang tidak bisa dinilai dengan uang. Terus, kedua, pengalaman-pengalaman yang di luar dugaan menurut kami ini bekas opang. Hal yang baru kita masuk ke gedung. Oh. Ini kalau ini ya Pak ya? Apa nganter Nganter paket ya? paket. Nganter paket ya? Selama opang nggak ada nganter paket Pak ya? Itu dia. Jadi hal yang Hanya baru, orang ya? kita masuk gedung, keluar Mall gitu ya? mall, terus naik lift, lantai sekian, turun lantai sekian. Bahkan saking bodohnya kami dulu, kita masuk ke lift itu sepatu kita copot. Kita copot, kita tinggal kan di lantai bawah, kita naik. Nah kita keluar dari lift kan sepatu saya. Saking bodohnya kami dan saking nggak pengalaman. Gitu ya? Oke. Saking kami emang tidak tahu. Naik lift ke lantai 15 aja udah gemeter. Jadi banyaklah Unik ya pengalaman nih Pak ya? pengalaman-pengalaman unik, lucu selama kami di Gojek awal-awal ya. Awal-awal tuh kepuasan batin lah yang jelas. Ya itu kan cerita-cerita suka lucunya. Tapi kan ada dukanya ketika awal-awal itu juga ditolak-tolak tuh Pak. Di setiap wilayah. Saya sempat ngerasain tuh. Dilarang ojek online masuk, dilarang Gojek, dilarang gitu. Itu gimana ngelewatin masa-masa itu? Berat buat kami itu. Itu tantangan yang luar biasa beratnya di saat kami ditentang sama opang. Karena saya sendiri awal mula juga opang, bagian dari opang. Dan saya merasakan sendiri intimidasi dari teman-teman opang, pukulan, tendangan, cacian, umpatan. Bahkan kalungan senjata tajam pun pernah saya alami. Apa yang membedakan Gojek hari ini dan ketika Bapak pertama kali masuk Gojek? Pertumbuhan Gojek udah pesat, Gojek sudah go public, ya kan, apalagi sekarang udah melantai di bursa efek, dan saya juga salah satu saksi yang ikut menyaksikan di BIJ. Bapak juga dapat sahamnya kan, dikasih ya? Iya. Itu gimana tuh Pak ceritanya? Kok akhirnya Bapak menerima saham? Bapak ngerti nggak waktu itu? Secara detail saya sendiri pun nggak paham, tapi ini bentuk sebuah apresiasi dari Gojek buat 600.000 mitranya. Apa sih Pak yang dipesankan ke Pak Mul dari Mas Nadiem? Mas Nadiem ini, beliau ini seorang pekerja keras yang tidak pernah mengenal waktu dan otaknya luar biasa jeniusnya. Itu kenapa anak saya juga saya namain Nadiem. Mudah-mudahan otak anak saya bisa nurun ke Mas Menteri. Sampai nama anak dikasih nama Mas Nadiem? Ya. Anaknya umur berapa Pak yang nama Nadiem ini? Sekarang jalan 6 tahun. Sudah 6 tahun. Sudah pernah ketemu Mas Nadiemnya, anak Bapak? Nadiem baru ketemu sekali. Nadiem. Oh, sudah ya? Udah. Nadiem ketemu Nadiem. Jadi pernah saya buat histori Nadiem sekarang anak saya. Bos Gojek adalah anak saya. Dia langsung. Iya.
Terus sekarang ini apalagi Pak tujuan Bapak di Gojek? Tujuan saya cuma satu, bisa memuliakan anak-anak yatim saya. Oh, Bapak ada anak-anak yatim. Saya kalau ditanya yatim nangis ya. Gimana Pak ceritanya Bapak bisa ada anak yatim setelah Bapak di Gojek? Saya punya komunitas. Saya bentuk 7 tahun yang lalu. Itu anak-anak yatim dari almarhum driver Gojek. Jabotabek. Itu rutin kami santuni setiap bulannya. Uang yang kami dapat ya dari teman-teman komunitas. Ada donatur. Totalnya 1.000 anak yatim. 1.000 anak yatim sudah Pak? Ya. Yang selalu dapat santunan dari Bapak dan teman-teman. Iya. Saya melihat kehidupan mereka. Setiap kami mengantarkan santunan-santunan, mereka emang benar-benar kekurangan. Bapak Pak emang ini menginisiasi dulu ya. Berawal dari kejadian driver Gojek ditabrak kobaja di warung buncit. Lagi boncengin istrinya yang sedang hamil dan bawa anaknya yang umur 6 tahun. Driver Gojeknya meninggal, istrinya meninggal, yang lagi mengandung, yang hidup anaknya. Oh. Jadian 2015. Oh dari situ. Nah waktu itu, yang mengiring ke pemakaman luar biasa banyak. Tabur bunga di lokasi kecelakaannya sampai 7 hari. Ya kan? Tapi setelah itu apa yang teman-teman pikirkan ke anaknya yang udah yatim piatu? Itu awal mulanya kita bentuk Gopay. Nah alhamdulillah itu anak sekarang udah diangkat anak asuh sama orang yang mampu. Udah bangga banget kami. Iya. Menyelamatkan Pak ya hidupnya Pak ya. Sendiri. Wah luar biasa Pak Mul. Banyak nih yang dipelajarin sama Pak Mul nih. Ya bersyukur jadi Pak ya. Terus kemudian tadi tidak mudah menyerah ya di tengah ancaman. Kemudian hari ini juga semakin besar tidak membuat Pak Mul itu menjadi orang yang sombong, dekat dengan Mas Nadiem, dekat dengan pemilik ya. Pak Mul, ini penasaran aja nih soal di Gojek, soal yang menjadi ciri khasnya di Gojek tuh Pak. Bintang 5, jangan lupa bintang 5 gitu. Nah itu bagi seorang ojek itu Pak ya. Seberapa besar sih Pak pengaruh bintang 5 itu? Karena itu kan sempat menjadi, jangan lupa bintang 5-nya menjadi ya. Itu gimana tuh Pak? Di saat kita selalu mendapatkan rating bintang dari customer di bawah 2, terlalu sering. Yang jelas manajemen juga menilai kinerja kita buruk. Nah itu. Nah, terus bisa mengakibatkan waktu itu suspend. Suspend, Pak? Ya, suspend 3 hari. Tuh. Jadi, saya berharap customer ngasih bintang 5 itu atas apa yang kami lakukan dan atas apa yang kami layani. Itu saya. Setiap membawa customer, saya tidak pernah. Pak, Bu, jangan lupa ya bintang 5, enggak pernah. Terserah customer. Mau ngasih bintang saya 3, 4, 5. Kalau kinerja saya buruk ya monggo. Tapi ya alhamdulillah. Punya pengalaman dapat bintang dulu. Bentar orang mungkin salah pencet atau pernah dapat bintang 1. Gitu Pak ya. Waktu itu ada komennya malah. Ada bintang 1 komennya, martabak saya hilang sepotong. Waduh. Berarti nih customer nuduh saya ngambil martabaknya. Iya kan? Ada. Saya harus klarifikasi. Gimana tuh Pak? Oh di Gojek ya Bapak klarifikasi? Ya, saya telepon Gojek, saya klarifikasi bahwasanya makanan yang saya antar sama customer posisi masih tersegel. Dari Gojek, iya sih Pak. Tapi customernya komplain. Oke, saya datengin ke restonya. Saya tunjukin nomor order sekian, hari dan tanggalnya kan ada. Keteledoran ada di pihak merchant. Martabaknya jatuh 1, kagak diganti. Aduh. Nah kan gitu. Nah akhirnya pihak merchant buatin martabak yang baru, suruh nganterin ke customer. Permohonan maaf.
saya dikasih bonus juga martabaknya 1 porsi. Ya, Kecil, ya intinya apa ya? Sesuatu hal yang tidak kita lakukan, yang penting kita klarifikasi dengan standar operasional yang benar, pasti di situ ada jalan. Dengan motonya Gojek, kan pasti ada jalan. Oke. Pak Mul, ini disampaikan untuk para mitra Gojek atau seprofesi dengan Bapak? Masa sulit ini cepat berlalu, orderan kembali normal, dan jangan lupakan anak-anak yatim dari almarhum teman-teman kita. Semangat. Makasih Pak Mul. Itu tadi obrolan kita hari ini dengan Pak Mulyono, orang nomor 1, 001 dari mitra Gojek. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat. Sampai ketemu di obrolan risiko nanti. Sampai